Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Akhir perjalanan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala hanya ada dua pilihan. Ia menjadi orang yang selamat atau orang yang celaka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Hud ayat 105, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idznihi. Pada hari yang mana seorang tak akan bisa berbicara, kata Allah, illa bi'idznih, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Faminhum syaqiyyun wa sa'id, dan sebagian dari mereka syaqiyyun, masuk dalam golongan orang-orang yang celaka, wa sa'id, dan orang-orang yang selamat atau orang yang beruntung. Bagi orang-orang yang celaka, kemana dia akan diarahkan? Tentu orang-orang yang celaka akan masuk dalam golongan orang-orang yang akan digiring pada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang selamat, orang yang beruntung, dia akan digiring pada kebahagiaan yang sempurna menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu siapapun seorang mendambakan di akhir perjalanan hidupnya menjadi orang yang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berkaitan dengan orang-orang yang selamat ini, orang yang beruntung ini, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berwasiat kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kata baginda Rasul, "Ya Ali, wahai Ali, walis-sa'idi," bagi orang yang beruntung, bagi orang yang selamat, itu salasatu alamatin, ada tiga tanda. Ada tiga tanda orang yang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kata baginda Rasul, utul halal, dia berusaha mencari sumber rezeki yang halal, sumber penghidupan yang halal, makanan yang halal. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, betapa sangat besar dampak makanan yang dikonsumsi oleh seseorang. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan, man akalal halal, barang siapa mengkonsumsi makanan yang halal, saffa dinuhu, maka akan bening agamanya, terjaga agamanya. Waraqqa qalbuhu, dan akan tipis hatinya, mudah tersentuh oleh nasihat. Kemudian, walam yakun da'watu hijabun, orang yang mengkonsumsi makanan yang halal, doanya akan mustajabah, dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kata baginda Rasul, man akalal haram, barang siapa mengkonsumsi makanan yang haram, mata qalbuhu, hatinya akan mati. Hati yang mati tidak akan bisa menerima nasihat. Ketika diberikan nasihat, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan, tidak akan masuk sama sekali nasihat yang diberikan kepadanya. Kenapa? Hatinya sudah mati, ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata baginda Rasul, wa khaffa dinuhu, dan akan ringan agamanya. Menganggap ringan masalah urusan agama, dia akan sembrono dalam urusan agama. Ditambah lagi apa? Orang yang mengkonsumsi makanan yang haram, maka dia yang dipastikan, kata baginda Rasul, wa qala ibadatuhu, dan sedikit dalam beribadah, malas dalam beribadah. Wa hajiballahu da'watahu, dan Allah akan menghalangi doanya.
Oleh karenanya bagi saudara-saudaraku yang mendambakan hidup bahagia, hidup selamat, pertama berusaha untuk mencari sumber penghidupan yang halal. Yang kedua, kata baginda Rasul kepada Sayyidina Ali, tanda-tanda orang yang selamat, wa mujalasatul ulama, dan duduk bersama dengan orang-orang alim, duduk di majelis ilmu. Kenapa demikian? Ya Ali, wahai Ali, idza madha, ketika berlalu, alal mu'minina, bagi seorang mukmin, arba'una sabahan, 40 subuh, 40 hari seorang mukmin, walam yujalisil ulama, dia tidak duduk bersama dengan ulama, tidak di majelis ilmu. Apa yang terjadi? Maka ketika seorang sudah 40 hari sama sekali enggak bertemu dengan ulama, enggak duduk majelis ilmu, yang terjadi qasa qalbuhu, hatinya akan keras. Setelah itu apa? Wajasara 'alal kabairi, dan dia berani mengerjakan dosa-dosa besar. Kenapa demikian? Kata baginda Rasul, li'annal ilma, karena sesungguhnya ilmu yang disampaikan oleh ulama, oleh orang-orang alim itu apa? Hayatul qulub, yang bisa menghidupkan hati seseorang. Ketika seorang rajin di majelis ilmu, bertemu dengan ulama, dia senantiasa mendapatkan nasihat dari ulama, hatinya akan hidup dan tentu imannya akan terus tumbuh dan berkembang. Yang terakhir kata baginda Rasul, tanda-tanda orang yang selamat, wa salawatul khamsi ma'al imam, seorang berusaha menjaga solat 5 waktu bersama dengan imam atau solat berjamaah. Jelas sudah baginda Rasul mengatakan, bila menyampaikan salatul jamaah, solat berjamaah itu apa? Afdilu min salati fardhi, lebih utama ketimbang salat sendirian, bisab'ina wa 20 darajatan, berbanding 27 derajat. Oleh karenanya bagi kita yang mendambakan hidup selamat, bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha dengan 3 hal. 1, jaga sumber penghidupan yang halal, rezeki yang halal. Yang kedua, rajin di majelisnya orang-orang alim, ke majelis ilmu. Dan yang ketiga, senantiasa berusaha menjaga salat 5 waktu dengan berjamaah. Semoga kita tergolong orang-orang yang selamat, yang bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.